cinta dan kasih sayang terhadap anak sejak kecil hingga sampai tua nanti tetap harus diarahkan dari sisi agama, dari sisi etika, dari sisi sopan santun dan yang lain-lain. Mereka abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ini melanjutkan tema yang kemarin, bahwa kemarin adalah aktualisasi syahadat Rasul atau memaknai konsep syahadat Rasul. Hari ini temanya adalah konsep kelas menuju hidayah. Jadi setiap orang akan paham dengan kelasnya masing-masing untuk mencapai hidayah atau petunjuk. Bisa jadi melalui mujalasah, bisa jadi melalui munawwarah, bisa jadi melalui ta'lim. Tetapi hidayah adalah 100% hanya Allah yang mengendalikan itu. Karena kadang ada seseorang yang hampir dalam benak setiap orang itu tidak mungkin dia bisa mendapatkan hidayah dan kembali kepada jalan yang benar. Akan tetapi atas iradah dan kehendak Allah, salah satu orang dengan background dunia yang serba gelap, kegiatan yang efeknya sini. Halo, turun. Halo. Hampir yang dalam benak kita tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan hidayah. Seseorang tidak mungkin kembali kepada jalan yang benar, akan tetapi pada faktanya banyak orang yang kembali kepada jalan kebaikan tanpa ada apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani fi wajhi tadrij ilal irsyad, yaitu pembahasan yang kedua tentang cara bertahap atau berangsur-angsur di dalam memberikan petunjuk kepada umat. Wa'lam, dan ketahuilah an-nasobiyya, bahwasanya anak kecil, fi awwali nusyu'ihi, di dalam permulaan perkembangannya, itu musta'idun liqabulil haqqi, bersedia menerima kebenaran, min ghairi burhanin, dengan tanpa pembuktian, bi fitratillahi ta'ala, sebab fitrahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Falyalqa ilai, maka berilah dia tarjamatal aqidati, keterangan-keterangan tentang akidah, hatta yahfadhu, sehingga dia hafal. Fala yazalu, dan jangan berhenti,
fala yazalu, dan tidak berhenti, yafhamu ba'da dzalika, memahami setelah mendapatkan pengajaran, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, wa yatarassahu, dan tetap fi batinihi, di dalam batinnya anak kecil. Jadi seorang anak kecil itu selalu bisa menerima pelajaran-pelajaran tentang kebenaran, tentang sesuatu yang hak. Makanya ada sebuah keterangan, komunikasinya anak kecil adalah komunikasi murni, bahwa anak kecil adalah persekawanan sebagaimana perkumpulannya para wali. Kenapa? Karena anak kecil itu, saya pernah eksperimen soal ini. Satu orang bertemu dengan satu orang yang lain, satu anak bertemu dengan anak yang lain, dapat saling berpelukan, dapat saling bergurau dengan tanpa mempertimbangkan kepentingan apa, dengan tanpa mempertimbangkan alasan apa. Itulah mengapa persekawanan yang hak, betul-betul murni, betul-betul benar terjadi di dalam persahabatan atau persekawanan anak kecil. Berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa kalau mau berteman itu pasti ada alasan apa, untuk apa, ada kepentingan apa. Seseorang tentu diberikan sesuatu hadiah, bisa jadi dia tidak langsung menerimanya. Kenapa? Oh, jangan-jangan saya disuap, jangan-jangan saya disogok. Seorang dewasa bisa jadi menanyakan ketika dia tidak diberi apa-apa, bisa nanya orang tidak. Jangan-jangan saya tidak diakui. Nacak wis ini orang pandai nacak begitu, dan seterusnya. Kalau persahabatan anak kecil itu betul-betul persahabatan yang murni. Sahabat Ali pernah mengatakan, la'ib auladaka sab'an wa adib auladaka sab'an wa sahib auladaka sab'an. Ada fase, ada kelas untuk mengajarkan sesuatu yang hak kepada anak kecil. 7 tahun pertama ajaklah anak-anak kita bermain. 7 tahun kedua ajaklah anak kita dengan bersopan santun. Dan 7 tahun ketiga 14 sampai 21 tahun, sohib auladaka, temanilah mereka sebagaimana seorang tua berperan menjadi mitra, bukan menjadi majikan. Dan tampaknya ini diadopsi oleh sistem pendidikan yang ada di Indonesia. 7 tahun pertama jangan terlalu diajarkan dengan materi-materi yang substansial, tetapi ajarkanlah dia, karena sebenarnya anak kecil tidak terlalu banyak protes, tidak terlalu banyak menyoal apa dan kenapa. Makanya tepat sekali pelajaran akidah untuk anak kecil adalah aqidatul awam,
mulai mengenalkan sifatnya Allah, wajib, muhal, dan jaiz, wujudi dan baqo, dan seterusnya. Biarkanlah anak mengenal itu. Kalau anak-anak bertanya tentang hal-hal yang sulit, maka jawablah dengan menggunakan analogi atau tamsil, perumpamaan. Mengenalkan Allah kepada anak kecil tentu sebenarnya sangat mudah. Melihat sesuatu benda yang ada di dunia ini, tentu kita akan mengembalikan satu pertanyaan kepada anak-anak. Wahai anak-anak, siapakah yang menciptakan gelas ini? Gelas tidak mungkin ada dengan sendirinya, tetapi ada penciptanya. Begitulah alam semesta, pasti ada yang menciptakan. Demikian terus, fala yazalu yafhamu ba'da zalika, diberikan terus menerus, jangan sampai berhenti. Atau kapok kon ngaji ora gelem, kon sekolah ora gelem, kon dolan niate pol. Tetapi tiga hal ya, la'ib auladaka sab'an, adib auladaka sab'an, wa sahib auladaka sab'an. Orang dewasa kalau mau nolong orang, ada orang kecelakaan di jalan, bisa jadi ia tidak sesegera langsung menolong. Saya anggota fraksi PKB misalnya, ada orang pakai seragam PKS jatuh di depan rumah. Orang dewasa tidak akan spontan langsung menolong. Bisa jadi begitu. Atau bicaralah melalui hati nurani, maka orang dewasa akan bisa langsung menolongnya, tapi dengan catatan tertentu. Bisa jadi sama-sama anggota fraksi PKB, Mas Kholis. Bisa jadi orang yang jatuh, motornya jatuh di depan rumah Panjenengan itu sama-sama orang PKB, sama-sama anggota fraksi PKB atau sama-sama anggota fraksi PDIP. Ketika mau menolongnya, oh ternyata dia bukan orang saya, dia bukan orangnya Mas Agus Salim, tapi orangnya Mas Firdaus. Akhirnya bisa jadi nggak jadi menolong. Inilah kenapa orang dewasa selalu ada pertanyaan, meskipun itu untuk beribadah, meskipun itu untuk mengorbankan sesuatu yang lebih baik. Tetapi persekawanan anak kecil tidak pernah menanyakan soal apa kepentingannya, siapa yang mau ditolong, tidak demikian. Lalu kita urai, ternyata yang membuat kita tidak mau menolong atau enggan menolong. Saya pernah ada teman, dia bukan banser tapi mirip banser lah. Dia mau donor darah, betul, ini serius, fakta. Mau donor darah, terus kebetulan darahnya AB. Nah, dia sudah confirm, oke, darah saya juga AB. Ternyata setelah dibawa ke PMI, darahnya untuk siapa? Sampai di sana ternyata ada orang yang membutuhkan darah dan pakai seragam yang berbeda, warnanya berbeda. Akhirnya yang mau donor kembali lagi ke rumah, nggak mau mengasih darahnya ke orang yang punya seragam dan warnanya berbeda. Sama-sama orang NU misalnya ya, nah, sama-sama orang NU atau sama-sama orang Muhammadiyah, mau nolongin orang, ada proposal terus mau nyumbang.
Ini untuk apa? Pembangunan masjid. Oh, tapi ternyata masjidnya Uli Dua, barangkali nggak jadi. Orang nggak habis, lebih nggak. Memang ada kaidah begitu. Asyari muwafaqatun bil masyru'. Muwafaq bil masyru'. Apa? Menyumbang itu harus sesuai, harus munasabah hukumnya dengan yang disumbang. Sejak dulu ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah itu mengharamkan atau dituduh dibid'ahkan. Bisa jadi membaca berjanji, membaca simtud duror, membaca maulid tiba di masjid-masjid itu dibid'ahkan. Sehingga ketika ada seorang yang mau menyumbang dan kebetulan dia punya faham lain, kalau membaca berjanji itu bid'ah, maka secara hukum akan mengalami kontraproduktif. Dia menyumbang atau memberikan jariah kepada seseorang, kepada sebuah tempat ibadah, di mana tempat ibadahnya nanti akan digunakan untuk sebuah kegiatan yang dia sendiri meyakini bahwa itu bid'ah. Maka memang ada baiknya untuk memberikan jariah, memberikan sedekah kepada orang yang sama-sama satu faham. Dan ada baiknya juga, bukan ada baiknya tapi bahkan harus, untuk nahi anil munkar kepada kelompok yang sefaham. Tidak mungkin seorang imam sholat subuh kemudian membaca kunut dan kemudian dilarang karena dianggapnya bid'ah dan bahkan sampai dipukuli. Kejadian bisa akan seperti ini kalau saja nahi mungkar itu tidak pada paham yang sama. Tetapi kalau pada paham yang sama, sama-sama kunut, sama-sama membid'ahkan berjanji dan yang lain-lain, maka itu akan selaras dan dibenarkan. Fala yahtaju, dan seorang anak tidak membutuhkan ila tasabbuti dzalik, kepada tetapnya pemahaman tentang akidah, bil barohin, dengan tanda-tanda atau dengan pembuktian. Thumma la yahudu, kemudian ia tidak harus mencelupkan diri. Thumma la yahudu, kemudian tidak harus mencelupkan diri. Siapa al-akilu, orang yang berakal, fi talabil barahin, di dalam mencari pembuktian atau tanda-tanda, illa biqadril hajati, kecuali sesuai dengan kebutuhan. Setelah ia menerima dan diperkenalkan dengan sifat-sifatnya Allah, asma-asmanya Allah, maka dia dengan sendirinya akan mengenal siapa Tuhannya. Tetapi seorang anak kecil juga tidak berkeharusan untuk mencari pembuktian yang lebih konkret, pembuktian yang lebih mendalam mengenai wujudnya Allah. Dan seorang yang berakal tidak pula diharuskan untuk selalu konsentrasi, selalu menyelami bagaimana dia mencari bukti-bukti tentang keberadaan Allah. Illa biqadril hajati, hanya saja diharuskan sesuai dengan kebutuhan. Wal hajatu, dan adapun kehidupan, fihi, di dalam pembuktian, ayya'rido,
sebaiknya menampakkan lahu kepada anak apa askalun, beberapa sesuatu yang menyulitkan atau kesulitan-kesulitan. Fayatasodda, sehingga kemudian bisa benturan atau melawan lima terhadap sesuatu yuziluhu yang bisa menghilangkan akidah. Karena apa? Kebutuhan untuk mencari pembuktian bisa jadi justru akan menghilangkan keyakinan yang sebelumnya sudah tertanam. Wa ammal khawdu, dan adapun mencelupkan diri fi ilmil kalami, di dalam ilmu kalam, ala sabilil ibtida'i, hanya atas pada tahap permulaan saja. Famithluhu, dan perumpamannya adalah ka'ilqa'ir rajuli, sebagaimana melemparkannya seorang laki-laki nafsahu, dirinya sendiri, fil bahri, di dalam laut, liyasbah, supaya dia bisa belajar berenang. Liyasbah, supaya bisa berenang, bukan mencelupkan diri sampai ke tengah lautan, tapi hanya sekedar mencelupkan diri untuk bisa berenang kembali dan melangkah ke tepian lagi. Fa innahu, bahwasanya anak rubbama la yuslimu, kadang-kadang tidak selamat. Apa yang tidak selamat? I'tiqaduhu, keyakinannya, indal isgha'i ila shibhi, ketika memperhatikan sesuatu yang tasyabbuh atau sesuatu yang mirip-mirip, samar-samar. Kalau dipaksa untuk belajar tentang akidah, bisa jadi anak kecil akidahnya justru tidak akan selamat. Karena apa? Karena dalam pembelajaran akidah, pembelajaran tauhid, pembelajaran sifat-sifatnya Allah, wujudnya Allah, banyak sesuatu yang dianggap tasyabbuh. Lalu apa tasyabbuh? Sesuatu yang mirip dengan sifatnya makhluk. Dan bisa jadi seorang anak punya imajinasi sendiri untuk mengukur Tuhannya sebagaimana kelompok mujasimah atau paham yang mengatakan bahwa Allah ada keserupaan dengan makhluknya. Kita bisa bayangkan seorang anak diminta ka'annahu taroka, seolah-olah. Ada tafsir lain memang, ka'anna itu bukan seolah-olah, tapi litakid, sholatlah seolah-olah kalian melihat Allah, atau kalau tidak bisa maka Allah yaroka, melihat kamu. Maka seorang anak kecil akan membayangkan sedang sholat dan dilihat Allah. Tidak bisa membayangkan ternyata. Akhirnya dia harus membayangkan bahwa dia dilihat oleh Allah. Maka apa yang tergambar dalam pikirannya? Setelah ditanya, apa yang kamu bayangkan tentang Tuhan? Gelap, peteng. Oh jebule Gusti Allah kowe peteng nemen, gelap nemen, ireng nemen, dan lain-lain. Itulah salah satu tasyabbuh atau salah satu akidah yang bisa saja tidak selamat. Begitu terus diajarkan dari kecil hingga dewasa nanti, dan hingga seseorang bisa memahami atau merasakan wujudnya Allah bil basirah, bukan dengan akal dan pikiran, bukan dengan mata telanjang. Naam, yang bagi ayyakuna,
Dan sebaiknya ada finnasi di dalam manusia, siapa yang ada man, satu orang, yakumu yang berdiri, bihi dengan manusia, idza massat al hajatu ketika menyentuh apa al hajatu kebutuhan, ilaihi kepada akidah, fi daf'i mubtadi'in di dalam menolak orang-orang yang ahli bid'ah, wa izalati syubhatin dan menghilangkan ahli syubhat. Dan sebaiknya memang ada satu orang atau orang yang berprofesi khusus seperti kiai atau ustadz untuk mengenalkan aqidatul awam kepada awam, akidah untuk menghindari dari ahli bid'ah dan menghindari diri dari ahli syubhat atau perkara-perkara yang dianggapnya tasyabbuh. Dengan demikian seorang anak akan secara natural dengan sendirinya ia akan menerima kebenaran sedikit demi sedikit, tidak dengan satu paket jumlah yang besar, dan dia langsung faham, dia langsung meyakini bahwa Allah ada. Sebagaimana fitrahnya anak, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa in abawahu, cara ki Ahmad Abu Suud, kata Ki Muhammad Al-Maghfurlah, fa in abawahu yubajjinganihi wa yumalinganihi. Terus sama maning sini ya. Seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, tetapi justru orang tuanya itu yang membuat dia menjadi bajingan, wa yumalinganihi, dan membuatnya menjadi maling. Bukan yunasir wa yuhawidan, bukan. Itu hanya plesetan, dan faktanya memang begitu. Banyak orang yang punya angan-angan besar, angan-angan tinggi agar anak saya menjadi seorang yang baik, seorang yang soleh, seorang yang alim, seorang yang profesional, dan yang lain-lain. Tetapi banyak orang tua yang dengan mimpinya justru akan memperkeruh atau keliru mimpinya, bisa bahasanya Habib Lutfi. Dia punya mimpi yang justru akan memenjarakan mimpi seorang anak. Ini menjadi contoh kelalan pada ngomong apa ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Inilah salah satu harapan Nabi Ibrahim agar anak dan keturunannya menjadi anak yang soleh. Terakhir, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah, atau begini, waj'alna imaman lil muttaqin, waj'alna lil muttaqina imama. Ada analogi yang lebih baik. Kenapa kelompok orang-orang bertakwa itu butuh imam, butuh pemimpin? Konkretnya, pengajian selasanan saja di Nyong Cafe yang dihadiri oleh orang-orang soleh itu butuh ada yang mempelopori, butuh ada orang yang memulai. Makanya imaman sebagai muttaqin tidak harus orang yang alim. Ya memang itu baik, tetapi yang paling baik adalah keniatan dan kober lah, bahasa Tegalnya kober ya. Makanya seorang ketua tanfidiyah tidak harus sealim seorang
Rois Syuriah, karena pelaksana adalah Tanfidiyah dan the mannernya adalah Rois Syuriah. Ya mah dan bedut satitik orang apa-apa nanti Mas Fatur ya. Tanfidiyah adalah pelaksana atau lil muttaqina imama. Di sisi lain, kecerdasan seorang imam, kecerdasan seorang pelopor bagi orang-orang yang bertakwa adalah karena kecerdasan manajerial, kecerdasan memimpin, bukan kecerdasan sebagai ahli hukum atau ahli tasawuf, tetapi kecerdasan sebagai orang yang paham manajemen, paham bagaimana caranya menggerakkan roda sebuah organisasi atau jam'iyah. Itulah mengapa doanya berbunyi waj'alna lil muttaqina imama. Bagi orang-orang yang bertakwa butuh seseorang untuk menjadi pelopor. Hanya mempelopori, bukan untuk menjadi hakim di antara orang-orang yang bertakwa, bukan menjadi guru di antara orang-orang yang bertakwa. Al-Faslu Tsalitsu, kemudian pembahasan yang ketiga adalah makna al-Islam, pengertian Islam. Huwa Islam ialah al-id'anu wat taslimu. Makna Islam adalah menyerahkan diri secara zahir, wat taslimu dan memasrahkan diri. Wa ma'nal iman, dan makna iman adalah huwa qabulul qalbi, yaitu menerimanya hati. Wallahu ta'ala zakarahuma, dan Allah menyebutkan kata Islam dan kata iman fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, marratan wahidatan, satu kali dalam waktu yang bersamaan. Fa'arada bihima, dan Allah menghendaki dengan dua kalimat itu syai'an wahidan, satu makna. Faqala fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin walam yakun illa baitun wahidun. Lanjut dulu. Wa zakaruhuma marratan bimaknaini mukhtalifaini fi qoulihi ta'ala, tetapi Allah juga menyebut dua kalimat ini dalam dua kesempatan. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, yakni az'antum walam tansyarih bihi sudurukum. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Semoga naas pada sore kali hari ini bisa mendatangkan manfaat berkah. Ya, cukup ya. Cukup ya. Barangkali mau statement closing. Tentang pengenalan Tuhan terhadap anak, berkaitan dengan tentang pengenalan etika terhadap anak, dan berkaitan dengan peran orang tua terhadap anak. Tiga hal yang saya sampaikan: jadilah teman bermain, jadilah guru yang bisa mengajarkan sopan santun, dan jadilah mitra sebagai teman yang menerima keluh kesahnya seorang anak. Orang tua tidak selamanya menjadi majikan, orang tua tidak selamanya menjadi guru, orang tua tidak selamanya menjadi pesuruh, tetapi bisa menjadi mitra, bisa menjadi guru, bisa menjadi kawan, dan itu porsinya 30 lah sampai umur 21. Jangan sampai kita punya harapan yang salah, mimpi yang salah. Bukan Aristoteles.
Plato mengatakan cinta, sayang, kasih kita terhadap anak, kasih kita terhadap orang yang lain ada dalam dua hal. Pertama, desire to be. Dua, desire to have. Cinta dan kasih sayang untuk memiliki dan mengendalikan. Yang kedua adalah cinta, kasih sayang untuk membiarkan anak menjadi apa yang dikehendaki. Tetapi Al-Ghazali menolak keduanya karena cinta dan kasih sayang terhadap anak sejak kecil hingga sampai tua nanti tetap harus diarahkan dari sisi agama, dari sisi etika, dari sisi sopan santun dan yang lain-lain. Karena bisa jadi anak bergaul dengan lingkungan apapun, lingkungan di mana ia bisa menentukan kehendaknya sendiri, dan bisa jadi kehendaknya itu sudah keluar jauh dari akidah agama Islam. Demikian, semoga bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita tutup dengan bacaan Fatihah. Ala hadiniyah wal musholihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.